Kenapa sayang? Kenapa sayang? Itu saya kan mau tanya, itu Miss, saya mau curhat nih Miss ya. Curhat tentang apa sayang? Lagi. Ini kan yang kemarin bapak saya yang masalah tanah kepala desa itu loh Miss, yang Suramadu itu loh Miss. Kenapa sayang? Nah, saya mau menjelaskan. Ya mau curhat juga. Saya kan juga TKW Miss. Saya juga anaknya Miss Yuni. Oh, kamu anakku, terus? Nah, ini kan saya ceritakan dari awal ya Miss ya. Ya, saya minta solusinya dan minta gimana langkah-langkah yang mau saya dan bapak saya itu ya Miss ya. Soalnya saya beneran nggak tahu Miss, masalah ginian saya jujur gimana ya, nggak tahu gitu. Nah, ini kan pagi-pagi nih Miss, saya ditelepon. Saya itu sama sekali nggak pernah teleponan sama bapak, paling sama emak ya, sama emak ya. Tiba-tiba ditelepon, kaget kan saya Miss, loh apa bapak telepon? Terus saya angkat, beda apa pak? Beng, bapak beda masalah beng, gitu Miss. Saya bisa, amin kan bisa ngomong Madura nih Miss ya. Saya ada sedikit ngomong Madura. Saya, bapak kena masalah beng. Ada andi tabungan aja. Apa masalah apa pak? Dulu langsung deg-degan Miss, langsung takut. Kenapa? Kita kan otomatis punan emang. Tabungan, kalau andi tabungan, apa masalah apa njere? Pengacara rebe minta PC 6 juta dan lu 6 juta masa udah sih dari rumah pak, dari rumah. Kok gitu. Jadi kan beda ada tanah di timurnya Suramadu itu kan tanahnya masyarakat. Terus Pak, itu kita itu cuma minta Bapak Kelebun itu terpojok bareng masyarakat Ria. Tanah Ria anding sapaan dan tanah Ria bisa ekala sareng pabrik semen dan neka sama pabrik semen. Jadi masyarakat itu punya tanah nih Miss di sebelah timurnya Suramadu. Dan itu dibangun sekolahan pelayaran sekarang. Nah, sekolahan pelayaran kan udah berdiri nih. Tapi mau menuju ke sekolahan itu ada jalan kan Miss, mau diaspal gitu kan Miss. Nah, sedangkan itu tanah itu punyanya masyarakat ini Miss, warga 16 orang itu. Jadi mereka itu cuma minta kan bilang nih sama bukan langsung kepala desa, kan kepala desa emang orang besar ya Miss ya. Ke pamongnya, ke apa istilahnya RT lah kalau orang Jawa bilang. Pak, tanah bisa bangun jalan soro apa? Lu dia kan anding pabrik semen, punyanya pabrik semen. Pabrik semen maksudnya gimana? Jadi anding pabrik semen bener anding sapa-sapa anding kelebun anding negara gitu. Nah, orang yang punya tanah ini, orang-orang yang punya tanah yang dibangun jalan itu kan juga geram gitu, kok milik pabrik semen, orang ini punya nenek saya gitu lah intinya ya Miss ya. Tapi mereka memang nggak punya surat karena ditahan sama kepala desa Miss. Jadi mereka itu cuma minta, ini nih tanah saya Pak, saya cuma minta SPPT saya dan saya mau bayar kalau ada, emang tiap tahun ada pajak. Cuman jangan pun mau bikin sertifikat, bikin SPPT aja itu dipersulit gitu loh Miss. Jadi memang istilah kasarnya ya mereka itu cuma mengasumsi bahwasannya ekala tibi lah bareng kelebun tanah nikah dan nikah Miss bisnis tibi lah. Akhirnya mereka masyarakat itu ke pabrik semen, sampai di sidang itu pabrik semennya sama masyarakat ini. Maksudnya datanglah ke persidangan ya gitu, datanglah pabrik semennya sendiri itu menyatakan bukan kalah, dia tuh, saya tuh emang dulu pernah tahun segini sampai segini tuh abangun mau berbisnis di mengebeli pabrik lah, ada tanah neka, ada tanah kanan masyarakat ya. Cuman tidak hak milik emang, cuma mau intinya apa ya? Gadai lah nih, gadai gitu bertahun gitu. Tapi setelah itu tidak berjalan, itu udah kembali ke masyarakat gitu loh Miss. Kembali udah, terus saya nggak mau tahu Pak, itu udah milik kalian, saya udah nggak ada. Jadi udah di sidang itu udah kalah Miss, pabrik semen itu udah nggak mau tahu tentang tanah itu gitu loh Miss. Nah,
sedangkan masyarakat ini pengen minta penjelasan, cuman mau duduk bareng nih sama kepala desa sama kelebun. Nah, gimana ini kok tiba-tiba dibangun seenaknya sampai di pagar, di blokade kan, saking geramnya mereka gitu. Ini loh tanah milik kami, ini tanah nenek kami gitu-gitu lah, ini warisan kami, kenapa? Mereka tuh cuma sesimpel itu sebenarnya, minta gimana Pak Kelebun, kita rakyat kecil sampai nih ada nih pengacara yang mau bantu nih Miss ceritanya. Ini yang suruh 56 juta. Nah, pengacara itu minta, oke, saya kasus ini, kasus kalian. Kan ada 16. Saya minta per orang 3,5 juta. Sedangkan mereka 16 itu rakyat kecil, Miss. Mereka mau makan aja. Mereka itu anak orang. Berapa juta, Dok? 35 juta. 3.500.000 Miss 3 per juta. orang. Kan ada 16 nih Miss, tanah-tanah mereka. Jadi 16 3,5 juta dikali 16 loh Miss, berarti 56 juta yang harus di itu. Untuk kasus ini mau dibawa ke Kapolda. Soalnya ke Kapolsek aja ditertawain Miss. Kan bapak saya kan pernah ke kepolisian, Pak gimana Pak, ayo Pak panggil kami. Panggil saya sama Bapak Kelebun, Pak, tojuk bareng. Hahaha. Wes lagi tuh, Miss, kayak nggak digubris itu bertahun-tahun sampai berapa periode ya kan? Gitu. Sampai turun ke anaknya, sampai ke dinas ini jatuhnya 2023 masih kedinastian Miss. Jadi dari bapaknya turun ke anaknya gitu. Jadi nggak pernah emang tanah milik rakyat Sukolilo Barat itu yang hanya tahu titik-titiknya itu hanya kepala desa kan Miss. Itu hanya kepala desa dan enggak emang dirahasiakan. Kenapa dirahasiakan? Ada maksud apa gitu. Dan sekarang ini ada saya mau bicara tentang pengacara itu tadi dulu ya. Nah, pengacara itu Miss bilang sama bapak minta sekian juta untuk menuju ke Kapolda. Gitu kan Miss. Minta 56 itu ya setiap orang 3.500.000 dikali 16 ya 56 juta. Nanti itu biar Kapolda nanti yang usut ini Kelebun Panjenengan Pak Wis serah kasus menang gini gitu kan. Mereka itu siap sebenarnya, cuman ya itu Miss sarah Miss. Mereka nggak punya apa ya, lo andi obeng Miss setero maju. Cuman mereka pingin banget haknya mereka gitu loh Miss. Tapi pertanyaan saya, tanah itu milik mereka atau milik negara, sayang? Milik mereka, soalnya pabrik semen udah tidak mengakui, udah enggak, ini bukan ranah saya, ini udah berapa tahun yang lalu dan saya tidak mau tahu dengan ini. Kan seharusnya kalau memang itu miliknya Kelebun, bilanglah kita duduk bersama Engki, Pak Reka lawe Anding Kelebun, Pak Anding Negara, gitu aja nih sebenarnya, gitu loh. Jadi biar nggak sampai minta uang segitunya gitu ya? Nah sampai kan enggak, ini kan ada dari saya Miss, kayak ada permainan juga dari pengacara. Ini kan bapak saya kan sampai dibawa ke radar Madura Miss, kayak di video gitu Miss. Terus? Sama pengacara itu di kayak diintimidasi. Pak, hampen Pak, lo mon kasusnya kalau yang Kak de Kapolda Pak, Kapolda neka kan minta obeng sekian Pak, saya 6 juta kasus sampean yang Kak. Lah, misalkan hampen neka lo epa naik kasusnya hampen saya no Pak. Dan ini ke Miss Polen lah, hampen lah viral. Dan ini tadi Bapak ketakuan Miss. Maksudnya Bapak viral kenapa? Diancam kenapa? Gara-gara Bapak itu memberikan itunya Miss, saya sebagai warga Sukolilo Barat itu di video Miss sama apa ya namanya, wartawan ya, radar Madura intinya Miss. Sekarang bapakmu ganti diancam gitu? Iya. Diancam apa? Diancam kalau tidak mau naik ke Kapolda kasusnya, nanti pencemaran nama baik. Soalnya kan dikira hoak Miss, apa namanya, kalau dan ya Miss, mon lo maju kasus ria Pak Hede berarti kayak ngada-ngada Hede hoak, kayak mencari provokator cuman huru hara gitu loh Miss. Jadi kan Bapak ketakuan Miss, pencemaran nama baik Miss. Terus?
diancam gitu. Jadi kalau sampean masuk pada Kapolda baru kita cuman ngajar 56 juta. Nggak mungkin, Mbak. Nggak mungkin. Ke Polda nggak mungkin bayar. Nggak mungkin ke Polda bayar. Nggak mungkin. Saya sering telepon ke Polda. Oh gitu. Nggak mungkin. Miss, barusan tadi pagi Bapak itu ngasih 5 juta, Miss. Nggak mungkin. Pengacaranya untuk mencabut perkara. Nggak mau hubungan sama pengacaranya lagi, Miss. Karena udah nelpon Miss Yuni, katanya enggak Pak, enggak sampai segitu Pak. Oh iya wis lah, mungkin lah kalau takun beles toh PCJ lah kalau bareng advokat aja. Dan pengacaranya minta 5 juta untuk mencabut kasus perkaranya. Emang benar, Miss? Nggak perlu, sekarang sudah bayar. Sudah bayar. 5 juta? Sudah bayar. Iya, OTW, Miss. OTW ke pengacaranya, Miss. Telepon aja bapakmu. Suruh ngomong sama saya. Mencabut perkara kemana? Kenapa harus bayar? Ke pengacara, Miss. Kan telepon aja deh. Sekarang telepon deh. Bapakmu telepon kita bertiga ngomong. Kenapa harus bayar 5 juta? Oke. Kan ini kan yang disuruh Bapak itunya, Miss, temennya, Miss, yang mau ke pengacara, Miss. Bapak kan lagi kerja nih. Kenapa harus nyabut perkara bayar 5 juta? Emangnya Polda minta uang 50 juta? Ini fitnah buat Polda loh. Polda nggak akan minta satu perkara untuk 50 juta loh. Saya akan telepon Polda sendiri. Siapa yang bilang Polda minta uang? Mungkin begini, Miss. Mungkin kalau mau ke Kapolda langsung, mungkin Kapoldanya minta uang segitu biar kasus ini mau benar-benar turun Kapoldanya gitu loh. Nggak mungkin sayang, Polda nggak mungkin turun atau tidak turun dengan uang kalian yang hanya 50 juta. Polda akan turun, karena itu adalah pekerjaannya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kenapa harus Polda dibayar untuk turun? Biar kasusnya Bapak sengketa tanah itu dilihat gitu loh, Miss. Tapi Polda nggak akan disogok dengan 20 juta, 50 juta sayang. Polda nggak akan disogok segitu aja. Siapa yang pakai atas nama Polda ini? Siapa yang pakai atas nama Polda? Pengacara. Saya butuh bukti. Mon sampean mon tero kasus polan pamun cabut Pak, sampean kena UU TE polana nyebut nama Klebun. Mon sampean maju Pak. Polda minta 56 juta itu biar kasusnya lakalah diusut, Klebun lakalah diusut, Miss. Ini permainan ya. Ini adalah permainan. Tidak ada ya. Tidak ada seperti ya itu ya. Tidak ada. Polda tidak akan pernah minta uang sama rakyat. Gimana ini, Miss? Nggak ada. Siapa yang ngomong Polda minta uang? Saya bisa katakan dengan jelas. Polda tidak akan pernah minta uang sama rakyat miskin. Apa Miss Yuni nelfon dikasih nomornya pengacaranya? Saya juga nggak tahu hukum loh, Miss. Bener, Bapak saya juga takut. Aku bilang, aduh Pak, jangan sampai bilang nyebut nama itu kan kena pelanggaran gini. Jadi Bapak sekarang itu lagi ketakutan, Miss. Jadi sekarang telepon sama bapakmu juga. Bukan, sekarang saya tidak ingin orang rakyat kecil ditakut-takuti dengan undang-undang terus. Selalu rakyat kecil ditakuti dengan undang-undang, dengan peraturan, dengan undang-undang dan peraturan. Iya, Miss. Nggak ada Polda itu minta uang. Siapa yang ngomong Polda itu minta uang? Ya pengacaranya, Miss. Nggak mungkin. Soalnya kan video udah nyebar, Miss, ke radar Madura sembarang itu, Miss. Kan yang wawancari mereka, ya biarkan. Makanya saya bilang, saya butuh bukti. Berarti nggak kena ya, Miss? Saya butuh bukti. Nggak kena gitu ya? Saya butuh bukti. Bukti apa nih, Miss? Saya kasih. Ke pengacaranya yang minta uang 50 juta untuk bayar Polda. Oke. Apa nanti ini kan gini, Miss. Ini kan teman Bapak yang mau ngadep langsung ke pengacara dan nanti pengacaranya kan mau dikasih 5 juta nih. Misalkan 5 juta oke, close lah, nggak mau dilanjut. Dan jika nggak dilanjut nggak apa-apa, Miss, hilang 5 juta. Mereka udah sumbangan nih orang 16, 5 juta itu kan udah close saja, udah nggak mau pakai pengacara kan begitu. Bukan, sebentar. Uang 5 juta itu tuh tidak perlu dikasihkan. Uang 5 juta itu tidak perlu dikasihkan. Saya ingin berbicara dengan pengacaranya itu. Oke, nanti saya kasih teleponnya aja ya, Miss, yang bukan kan saya nggak kenal sama dia, Mbak. Ya kalian yang nyambungin. Saya pingin denger dia yang ngomong. Okay. Saya pingin denger kalian yang ngomong. Kenapa rakyat kecil selalu kayak gini?
Saya pengen ngomong sama pengacaranya kalau memang benar. Enggak, saya mau, ini satu pertanyaan aja, tolong dijawab, Miss. Bener nggak cabut perkara itu bayar 5 juta? Saya nggak pernah tahu, Mbak. Makanya saya bilang saya nggak tahu. Makanya saya pengen ngomong sama pengacaranya. Cabut pengacara ke Kapolda, Miss, katanya bayar 5 juta. Masalahnya kan gini, Miss, kalau emang laporan itu udah masuk ke Kapolda, kan ada suratnya, Miss. Kalau beneran dicabut kan harus ada gitu. Apa gimana? Apa permainan ya, Miss, emang ya, Miss ya? Nggak tahu, ini saya masih telepon Poldanya. Iya bener nggak? Katanya emang bener, Miss, cabut perkara itu 5 juta katanya, Miss. Saya juga nggak tahu sih, Miss. Makanya saya tidak ingin ada orang memakai nama Kapolda. Saya tidak ingin ada orang memakai nama Polda dengan meminta uang 50 juta. Oknum 50 juta ke rakyat. Saya tidak ingin rakyat kecil ditindas. Oke, soalnya Polda masih ada acara. Sebentar ya. Hubung. Ya. Oke. Ini saya hubungin orang dalam juga ya. Apa saya telepon dulu, Miss? Itu orang yang mau ke pengacara itu, Miss? Iya, telepon dulu, jangan dulu. Jangan dikasih dulu ya, Miss ya? Iya. Oke, Bentar, pengacara. Tanah sengketa ya, Dok ya, tanah. Iya, tanah sengketa di Suramadu, Miss. Ini pabrik semennya udah membuat pernyataan di sidang kalah, dia udah Suramadu. bukan hak milik. Tapi kenapa sama Pak Kelebun nggak dikasihkan gitu, Miss? Kenapa dijual sendiri apa gimana? Kan kita butuh kayak tanah kita dijual gitu sama oleh oknum aparat yang berkuasa, kan gimana, Miss? Sakit, Miss. Dan nggak satu orang, itu banyak. Ini hanya 16 orang yang mau speak up. Masih banyak lagi, Miss. Oke, sekarang saya SMS sama Polda. Saya bilang, Pak, ada oknum minta uang 50 juta ke rakyat jika cabut perkara. Saya tidak ingin rakyat kecil ditindas. Oknum siapa? Pengacara. Tanah sengketa di Suramadu. Sekarang 16 orang. Kalau saya, apakah benar Polda minta uang 50 juta? Ini ya. Seharusnya tidak, Mbak. Itu kan katanya pengacara kalau mau berarti kalau Kapolda tidak mengiyakan atau emang tidak ada kasus, berarti kan permainannya pengacara, Miss. Betul. Kan, Miss? Oke. Oke, berarti ini nggak ada. Ini saya ada buktinya. Siapa yang menangani? Ini Poldanya nanya. Pengacara, Miss. Iya, pengacara. Namanya siapa? Jangan sebut di sini. Sekarang ngomong, tak simpen suaramu. Bukan. Atas nama, bukan. Oke. Nggak mungkin. Sekarang saya akan tanyakan juga. Oke, jangan disebut sekarang saya. Sekarang jangan disebut ya. Soalnya sudah tak speaker. Jangan disebut. Oke. Oke, sekarang saya telepon Dayan. Diketawain sama Bapak Polda. Polisinya siapa yang menangani? Ya kan nggak tahu ya,
udah. Oke, sekarang telepon pengacaranya aja. Kamu punya nomornya pengacaranya. Saya tanya siapa ini, Polda menanyakan. Miss, orang saya kerja di Makau, Miss. Enggak, bapakmu, telepon bapakmu. Telepon bapakmu. Saya telepon bapak. Saya sambungkan aja ya, Miss ya? Iya, sambungkan saja. Oke, sebentar. Bapak. Makanya ini saya telepon semuanya nih. Nggak diangkat sama bapak. Ini saya juga lagi telepon Polri juga. Masih belum diangkat juga. Jadi telepon juga yang itu, Dok, biar uangnya jangan diantar dulu, Dok. Saya ingin tahu siapa yang menangani kasusnya, polisinya. Sama temannya bapak ya, Miss? Betul, betul, telepon. Ya, saya telepon. Karena saya langsung telepon pusat langsung loh. Oke. Saya up di Facebook ya, jadi kalian nggak perlu takut. Ini yang saya nanya sama Polda langsung. Mereka takut karena mereka itu orang kecil gitu, Miss. Bener, makanya dari itu. Oh ini bapak nelpon, Miss. Gimana Ya, nih bapak? kamu matiin terus kamu telepon balik. Kamu matiin terus kamu telepon balik. Oke. Kamu matiin bapakmu dulu. Pencetin punyanya bapakmu dulu. Saya tak telepon balik bapak. Hmm. Bapak. Nanti biar bapak yang itu, yang apa? Nelpon, Mas. Sama bapak Toyib. Ya, teman bapak itu yang ke itu pengacara. Tapi kok nggak diangkat ya, Miss, pakai nomor ini ya, Miss? Dan dia teleponnya pakai nomor lain. Halo, Pak. Pak Miss Yuni, Pak. Halo, Pak. Halo, ya. Halo, Miss Yuni. Halo. Iya, Miss Yuni, ya. Ini saya tanyakan sama Polda kok nggak ada kasusnya Bapak, kok nggak ada polisi, siapa yang menangani, Pak? Pak, dekat sering. Lo sampai di Polda lu, Pak. Pak, Iya. cabutan perkara aja lo 5 juta, Pak, kocang polisi. Reng aduh Pak, terus ketenang oleh di Pak PC, Pak. Sire Miss Yuni rapat arek. Miss Yuni rapat apa Miss Yuni, Pak? Kita Aduh, ketipu Pak, ini. korek. Iya. Udah Di lima, mana, Pak. Bu, langkah selanjutnya? Iya, Bu. Oke, uangnya jangan dikirim dulu, Pak. Uangnya yang 5 juta itu jangan dikasihkan dulu. Iya. Teleponin dulu. Cross checkkan dulu di Pak, Polda, Bu. telepon Pak Iya. Toyib, Pak. Iya. Bukan, saya sudah cross check sama Polda, Pak. Polda menanyakan siapa polisi yang menangani. Oh iya, Pak. Ya, Bu. Polisi nanti Iya. tanyakan kepada lawyernya ya, Bu. Bukan. Apa mau tanya ke lawyernya? Sekarang ditelepon bareng aja, Pak. Saya sekarang ditelepon bareng aja. Oh, iya. Pak. Langsung ya, Bu, ya? Iya, sekarang. Nah. Soalnya Polda nanyain polisi siapa yang menangani. Iya, Bu, Bisa ya, Bu? Iya. Bu Yuni bisa ya disambung lagi, Bapak? Bisa. Bapak suruh nyambungin lagi. Bapak bisa nyambungin lagi. Pak. Caranya ya tahu, Bu, saya menyambung. Bukan pakai HP lain, kalau nggak bisa pakai HP lain, Pak. Pak, HP lain, Pak. Siapa minta tolong dek manusia aja, Pak. Telepon. Kan dikit bisa suara pengacara, Pak, deman-deman, Pak. Ya. Ya, Bu. Soalnya saya lagi ngobrol sama Polda secepatnya. Pak, mumpung beda Yuni deman-deman itu lo tahu hukum, lo tahu apa. Arya sudah berjalan ke Polda, Bu, tadi, Bu. Katanya ini sudah, tapi saya nggak ikut, gitu loh. Orang bertiga yang ke Polda sekarang ini. Makanya saya tanya polisi siapa yang menanganin, karena saya langsung komisarisnya, Pak, orang paling atas di polisi. Ini, Pak. Telepon, Pak. Pengacara aja, Pak. Iya. Untuk mencabut perkara nggak perlu bayar, siapa yang bilang harus bayar? Makanya saya telepon Polda langsung. Iya. Iya, Pak. Pengacara aja kira kira mentang mun kasus yang ka minta 6 ji, Pak, ya per orang. C6 itu global.
orang. Sebentar. Ayo, kalian jangan ngomong dulu. Sebentar. Jangan ngomong dulu, sebentar. Ya. Halo, selamat siang. Oh, Bapak. Iya, ini saya mau minta. Inje, Bapak, nggak apa-apa. Saya minta bantu. Nggak sih, saya minta bantuan tapi di luar ranahnya ini kayaknya, Pak. Karena karena ini gini, Pak. Ada beberapa masyarakat tiba-tiba dimintain uang sebesar 50 juta mengatasnamakan Polda Jawa Timur. Di mana itu? Ya, karena itu saya lagi juga confirm sama Bapak Kombes bahwa Bapak bilang enggak. Saya sudah bicara sama Bapak Pak siapa sebentar. Pak Farman. Pak Farman mengatakan polisi siapa yang menanganin. Betul, Bapak. Tapi ini rakyat kecil saya takutnya itu diperas oleh pengacara, Bapak. Jadi mereka itu bersengketa tanah. Jadi rakyat kecil ini cuma ingin menanyakan itu kan tanah turun-temurun keluarganya. Tapi apakah milik negara atau milik mereka? Itu mereka sebenarnya nggak apa-apa, yang penting ngobrol bareng. Tapi sekarang mereka itu ditangani pengacara dan dimintain uang 50 juta, Pak, untuk kasusnya. Nah, ini orang kan orang miskin, Pak, buat makan aja nggak ada, kan nggak mungkin untuk membayar pengacara. Nah, ini kan kehadiran pemerintah dibutuhkan dan Pak Sestama bilang ini Bapak Dayan ini apapun nggak apa-apa Miss Yuni, coba berbicara dengan dia. Orang apa? Pak Yuni, saya dikasih sedikit kronologis, sedikit saja. Nanti tak kontak Pak Farman karena Pak Farman tuh liatin saya. Oke, sebentar ya Bapak ya, sebentar. Ini karena yang punya kasus ini di sebelah saya, sebentar. Halo Bapak, halo. Ya Ibu, ya Mbak. Halo. Bapak yang dari Madura, Bapak ceritakan dulu Pak sama Pak Dayan, Pak, apa yang terjadi Bapak? Oh, ini Bu, kemarin hari Jumat. Dengar nggak Bapak, Pak Dayan? Saya ke Polda. Enggak dengar, hanya dengar suaranya Mbak Yuni saja. Oke, atau mungkin saya konferen aja Pak. Pak Dayan boleh kan saya konferen sama rakyat kecil? Atau nomor lain? Kalau gitu setengah jam lagi boleh nggak Mbak Yuni? Boleh setengah jam lagi, boleh. Siap. Oke, siap. Nanti gini, Mbak Yuni, saya minta tolong sedikit, mungkin ada kronologi saja, nggak apa-apa, atau nggak usah konferensi nggak apa-apa. Saya minta tolong saja Mbak Yuni ketik sedikit konferensi, misalnya begini, ini apa korbannya, kemudian kasus Neopo, kirim aja ke saya. Siap. Nanti biar saya langsung ngomong dengan Pak Farman, nggak apa-apa, nggak harus konferensi nggak apa-apa. Oke, siap Bapak, siap. Nah, jadi Mbak Yuni permasalahannya apa? Kemudian sekarang ini sudah sampai di mana? Kalau memang ada pihak pengacara, siapa namanya? Nanti biar saya telepon Pak Farman. Kebetulan Pak Farman itu teman saya. Dan dia screen. Terus kalau tidak salah ya. Nggih, Bapak. Nggih, Bapak. Saya kontak beliau. Waduh, jadi seneng saya. Siap Bapak. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Buat Mbak Yuni dengan kawan-kawan. Siap Bapak. Oke, semangat. Terima kasih Bapak. Baik, siap. Oke, ini orang pusat sudah menghubungi dan saya sendiri sebenarnya sudah berbicara dengan Polda ya. Tapi Polda kebetulan ada pekerjaan sebentar, jadi mereka tidak bisa ngobrol sama kita. Jadi Bapak ceritakan awalnya seperti apa, kalian itu tanah Ceritain Pak, dem Pak. Tanah itu dem Pak. Ada 16 orang ya, ada 16 warga mana Bapak? Warga mana? Sukolilo Barat. Sukolilo Barat. Warga Sukolilo Barat. Terus? Kabupaten Bangkalan, Madura. Kecamatan Labeng, Kabupaten Bangkalan, Madura. Labeng. Ya, Labang, pilihannya Labang. Labang, Kabupaten Bangkalan, Madura. Kabupaten Bangkalan. Madura. Oke. Jadi ini nggak perlu bayar ya Pak ya. Ini saya sendiri yang membantu, nggak perlu bayar ya. Ada 16 warga Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, Madura. Apa persengketaan tanah ya Pak ya? Ya, persengketaan tanah terus. Sengketa tanah dengan siapa Bapak? Dengan siapa? Halo, Pak. Saya sendiri Pak ya.
Bukan sengketa tanah dengan siapa, Bapak? Dengan kepala desa ya. Kepala desa. Perangkat kepala desa, Bu. Dengan kepala desa. Ya. Kepala desa. Dengan kepala desa. Sukolilo Barat. Sukolilo Ya. Barat. Oke, Ceritain ekole pabrik semen terus dek remang ceritain dek buyuk dek misiuni ceritain. sebentar. Saya aja yang nanya. Ada 16 warga Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, Madura, sengketa tanah dengan kepala desa Sukolilo Barat. Terus? Benar ya. Terus kronologinya begini Bu ya, sekitar tahun 82 dulu ya, tanah di kampung saya Sukolilo Barat itu pernah dibeli oleh pabrik semen, gitu aja kronologinya. Dibeli. Ya. Dibeli apa dibeli tak? Iya dibeli intinya. Berarti Ya. Dibeli oleh pabrik gula. Iya dengan harga 800 apa per meternya itu ya. Terus selama kurang lebih 20 tahun Bu, karena pabrik semen itu tidak mendirikan bangunan apapun, dianggap tanah terlantar, tidak ada yang mempunyai gitu Bu. Terus katanya menurut undang-undang apabila selama 20 tahun tidak dikelola, haknya kembali ke hak semula yang mempunyai tanah itu gitu. Oke, katanya. sebentar. Sekitar tahun 1982 pernah dibeli oleh pabrik gula selama kurang lebih 20 tahun. Semen Oh, Gresik, pabrik semen Madura. Pabrik Itu zamannya mantunya Pak Harto dulu. Ya, Lio gitu loh. Ya. Gresik. Ya. Kurang lebih 20 tahun tidak Tidak ada tanda-tanda dikelola. tidak Ya. dikelola. Dan Ya. rakyat kecil Ya, menuntut untuk kembali ke rakyat lagi. Cuman oleh kepala desa surat-suratnya ditahan sendiri, dijual Untuk lagi sendiri rakyat itu Bu kronologinya. Ya. dan diminta kembali, menuntut untuk rakyat kembali, tapi surat-surat Berpedoman ya tadi berdasarkan undang-undang tadi itu Bu, selama surat-surat tidak dikelola itu loh. ditahan surat-surat ditahan oleh kepala desa Kepala desa ya. oleh kepala desa dan sampai sekarang. Ya, tidak pernah ada SPBT itu turun ke warga gitu aja intinya. Oke, terus karena apa kalian ada pengacara yang meminta uang itu? Sejak kapan ada pengacara tersebut? Pengacara kemarin itu Bu, kita sudah berjalan sekitar separuh perjalanan lah, terus Sejak- ada lawyer menghubungi. Sejak kapan? Lawyer itu datang sejak kapan? Kalau nggak salah malam Kemis ya, Le. Baru kemarin, seminggu kemarin. Iya, seminggu kemarin. Ya. Dan seminggu kemarin ada pengacara Ya, Pengacara. yang mengajukan laporan itu Bu ke mengajukan Polda. Jumlahnya, laporan ke Polda Kita rembukan, Kemis malamnya kita rembukan, Jumatnya kita ke Polda mengajukan laporan gitu. atas nama Hadi. Kenal dek di mana aja pengacara man. Iya lewat dia Bu Nur di Cirasidi, makanya gula engkau lo pate seneng lewat dia dan mendingan kita mengandalkan aksi masyarakat aja yang penting kompak gitu. Ya. Oke, mengajukan laporan ke Polda. Ya, Katanya diterima. Pengacara atas nama cuman prosesnya ini saya agak seberapa bingung gitu Bu, karena saya juga pernah mengajukan laporan ke Polres, cuman prosesnya kok lain gitu Bu. Biasanya kan dalam jangka 15 hari atau 1 minggu baru tanggapan, apabila ada tanggapan dari sana kita dipanggil lagi untuk mengajukan saksi, biasanya gitu. Cuman kok langsung katanya langsung turun ke desa laporannya dan minta uang, kan bagi kami kan nggak enak prosedur. Oke, sebenarnya gini loh Bapak, Bapak boleh menanyakan nomor telepon Polda langsung. Kalau saya punya nomornya Polda langsung. Makanya saya sudah SMS Polda langsung. Ini sekarang apa yang Bapak katakan saya ketik dan saya kirimkan ke Polda langsung. Beserta. Jadi saya langsung mengatakan ini pada Polda. Jadi saya
Saya tidak ingin orang mengatasnamakan Polda. Karena tidak semua orang punya nomornya Polda. Makanya saya nanya, uangnya 5 juta itu jangan dikasihkan pengacara dulu. Kalau uang sudah dipegang orang lain, kalian tidak bisa kembali. Langsung kami tadi ke sana. Saya 5 juta deh. Telepon wala pengacara nak kalau cek beri. Mari kita baru telepon Pak atau belum boleh kok jangan ngerti kan lebih Pak. Oh, udah dikasihkan, Miss, 5 jutanya, Miss. Nah, ya ini dari Pak Auran mencari saksi. Gitu, alhamdulillah dapat dari orang yang pernah menjual tanah itu lewat Pak Glebun. Sudah ini ada rekamannya. Sekman. Nih, halo Miss Yuni. Ini udah masuk ke pengacara yang 5 juta itu kan mau dicabut ya, cabut teman perkara kan, Man. Pengacara aja. Makanya karena dia alasannya kemarin. Minta 5 juta lah karan. Telepon man to yip. Bekin je 5 juta je man. Ada sih berarti baru kok kemeker ngebel man to yip ya kemeker. Aman itu terus mana kemeker ada sini aku beri benyar king. Beri benyar. Oh iya man. Cuman kok kelihatannya Mbak Daviki lakin sagima tanya engkau nyabut beri alasannya pengacaranya ada dari lolem. Iya cabut Kenapa pengacara nggak mau dicabut? Kenapa? Mbak alasannya tuh apa? Kok minta uang gitu? Itu saya nyabutnya harus itu matu. Halo, Betul. Ada bukti nggak pengacara yang minta per orang 3.500.000 itu, Man? Ya ada surat, ada saksi ada, Man. Sudah dikirim itu. Udah dikirim dari lawyer itu kan, yang minta itu ke tiap-tiap orang itu sebesar 3,5 juta itu. 16 orang. 16 orang. Jadi ngumpulnya uang 55 juta. 56. Oke, jadi saya sebenarnya ingin tahu mereka laporan ke polisi siapa, karena Bapak Kapolda menanyakan nih, siapa yang membuat laporan, polisi mana, siapa namanya? Bapak Lele ini nggak masuk ke dalam. Saya nggak masuk, lawyernya aja Bu. Yang masuk. Berarti kan kita tidak tahu Pak apa yang dikatakan oleh lawyer, kan kita nggak tahu, mungkin ke dalam cuma ngopi aja, kan sama nggak tahu. Cuman ngopi. Iya. Siapa itu kan nggak tahu. Bang Leletnya di luar ini. Makanya Ke dalam. sebentar, dengarkan saya ngomong dulu. Makanya kalau bagaimana kalian tahu kalau dia melapor? Siapa tahu dia di dalam cuma ngopi saja kan boleh? Kan kalian nggak lihat. Saya mau tadi ke Lele. Kamu kan ikut kamu itu saya. Ya ini termasuk ada penekanan Bu. Begini. Intimidasi. Ya penekan atau intimidasi lah dari video bareng Radar Madura. Ini Miss takut sampai ngocap pada Miss Yuni. Takut kena undang-undang apa itu nama pencemaran nama baik ya Pak? Ya. Oke. Ya kan udah masuk radar itu loh Miss, kata saya Miss tadi. Tapi kan kalian cuma menanyakan kalau memang itu punyanya negara ya udah nggak apa-apa kan, kita nggak perlu ngeluarin uang. Benar tidak sih? Bener. Jadi kan kita bukan mau perang. Kita kan bukan mau perang, kita mau menanyakan. Bener. Tapi kalau kita nanya aja kita harus bayar kan nggak lucu. Kan nggak lucu. Kita itu cuma minta hak kita. Kalau misalkan itu punya negara udah gitu aja loh sebenarnya sih. Simple loh, sederhana. Ya sedangkan gini loh. Ini gini. Soalnya kenapa orang luar itu kok bisa menjual sama kepala desa, sedangkan rakyatnya sendiri yang kelaparan itu nggak bisa menjual tanahnya gitu loh Miss. Orang ini luar kan yang sekarang bukan warga Sukolilo Barat, bukan bersama kepala desanya bisa menjual gitu iya. Maksud Pak, halo Miss, halo. Ini kan Bapak ini kan sekarang ada di orang yang menjual tanah ke kepala desa kita ya Miss ya, ke Klebun Limis. Jual oleh Miss 1,5 juta ya Pak? Ya perkiraan ya 1,5 juta itu bukan orang asli Sukolilo Barat tapi bisa menjual tanahnya Miss. Menjual tanahnya di Klebun Limis, Klebun Limis bisa jual dan Klebun mereka mereka saya
150 juta bener orang Sukolilo Barat nih kamis. Dan beda pula orang Sukolilo Barat neka ajual tanah paju 1 berapa gitulah. Cuman dikasih 40 juta sama Klebun dan kamis. Kan berarti ya ini loh yang ditekankan masyarakat ini kok bisa kayak gitu Pak Klebun, arah apa sedangkan mereka tanah kita dan kelemis makso sampai nyewa pengacara ternyata sewa pengacara gadungan dan ini kan akan dan memang mereka teman-teman di telepon minta sekat juta kan kelakepen nih sedangkan hampir ngerti tibik TKW dina miski sok miski oke mis minta tolong sarang mis kula nyedingakin bapak minta obang tabungan kula nyesek dan kalau mis kebaina apa pak saya sebenarnya kan kebaina apa engki kening masalah nah engko aduh mis bawa nengis rakyat kecil mereka lah itu misalnya bareng aparat bareng kepala desa tinggi dan mereka ada masyarakat mereka yang teruk atau juga bareng mereka menakar area anjing. Tar. Cuman kalau Pak Klebunnya itu terkenal memang kebal hukum, dia itu orangnya kaya. Sudah sering dia kebal hukum cuma lolos terus dia gitu. badan misyuni Pak kemuke mulakala kebal hukum kebal kenapa mulakala beton Bapak Klebun neka buka berkuasa na Allah Pak ayo pada atua Sukolilo Barat pada atua cek lakara Klebun menzolimi rakyat Pak pada atua setia kemungkinan misyuni bisa tembus ke Kapolda langsung dan diusut Klebun kita dan neka Pak apa manusia Bapak berdoa karena apa? Kalau sampai misiuni yang turun, dia kan meskipun Polda mungkin takut, maksudnya agak gimana gitu Mis dengar nggak? Sebegitu kuatnya Klebun kula nih Mis, sebegitu rajin makanya misiuni bisa aja. Saya dengar berita dari Bahrul Ulum, Pak Klebunnya terjerat hukum oleh tanah di Tonggentongan. Sekarang alhamdulillah dibela pengacara yang terkenal, Bahtiar, timnya Pijuman tuh. Pengacara handal itu, Mbak. Pengacara handal kalau Bahtiar itu. Ya, kebal lolos lagi. Ya. Lah iya lolos.